TV tuh nanti nextnya bakal ada aroma untuk ngesugesti indera lebih tajam. Jadi kayak lu nonton tentang duren, ada nyemprot bau duren, kayak gitu-gitu. Nah itu psikis yang udah paling jauh dari semua teknologi. Ya, teknologi tuh ngebantu gua untuk mencari tahu lebih gampang banyak hal yang nggak pernah gua tahu. Karena kecanggihan teknologi ini yang disalahgunakan. Kayak gitu. Banyak hal lah yang gua lihat yang akhirnya semua tongkrongan main handphone, main apa yang orang udah jauh-jauh datang, tapi nggak semua ya. Kreativitas kayaknya nggak pernah ada kata cukup. Terus juga kreativitas juga nggak pernah ada matinya. Contohnya kayak salah satu bintang tamu yang bakalan gue kulik di malam hari ini. Nih, mobil ini itu salah satu kreativitas yang dia buat untuk kegiatan dia kayak apa ya? Explore Indonesia. Pengarsipan Explore Indonesia. Langsung aja kita panggil sang puang ya. Gue nyarinin dulu. Nyarinin dulu. Sini. Bang, Siap, Bang Hadi. Sehat, alhamdulillah. Gue langsung duduk aja ya. Langsung duduk aja. Siap. Nama siapa sih sebenarnya sang puang? Sebenarnya panggilannya Supraptono Rahman. Karena Supraptono. gue kelahiran Bugis, panggilannya biasanya Sang Puang. Nama panggung lah. Buat ngubah zaman dulu untuk era sekarang. Sang puang tuh berarti nama kayak mas gitu kan? Iya betul. Sang Puang itu lebih namanya kayak paman. Puang, lebih tepatnya puang. Paman yang dihormati. Itu bahasa Bugis. Dengan daeng itu? Bugis Beda. juga? Kalau daeng itu kayak kakak, om. Sebenarnya kalau Sang Puang itu lebih paman. Paman atau kakek yang dituakan. Tapi lebih syatir aja bentuknya. Bring the beat back to the way of a way back. Way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Nah, Sang Puang itu cuma karena puang itu tidak boleh, bukan tidak boleh sih. Terlalu syatir gue tambahkan kata sang. Kayak sang penyair, sang penulis. Jadinya Sang Puang. Itu nama panggung aja sebenarnya gue ganti. Aslinya itu puang. Puang aja toh. Betul. Sang itu extend. Betul, penambahan biar lebih syatir, biar lebih enak syatir. dan lebih art banget suaranya. Oke, Sang Puang tuh. Nama asli berarti? Supraptono Rahman. Supraptono Rahman. Marganya Rahman, Abdul Rahman. Oh itu Fam? Fam, dari almarhum bokap, nama asli Jawa sebenarnya. Jadi bokap gua sama nyokap gua itu kalau digabung jadinya Magis. Makassar Bugis. Oh. Magis kalau sebutannya. Oke. Next kita ngapain nih? Sekarang gue pengen ngerapin lo sambil gue pengen tahu nih apa sih nih camper van kayak gini nih dalamnya ini ada. dijual nih kalau mau ada yang mau bayarin enggak. Jadi dijual enggak bohong. Gue pengen tahu nih kenapa lo bisa bikin kayak gini di dalamnya dengan penuh art sambil gue cukurin. Boleh. Yuk. Ntar dulu ngabisin ini kali ya. Oke, boleh. Aikos. Nah, kalau di dalam ini tuh nama programnya Lokal Jenius. Nah, Lokal Jenius Itu pengarsipan kebudayaan. pengarsipan kebudayaan. Tujuannya sebenarnya tuh gua sama beberapa tim di balik layar ini ada di belakangnya. Halo. Halo. Nah, Halo, itu rame nih. tujuannya sebenarnya kegelisahan kita tuh untuk karakter generasi muda tuh sudah hilang. Kayak lu deh. Lu tahu lagu nasional yang mana? Hampir semua gue tahu. Tahu. Itu good. Berarti di era-era 90-an masih kebangun tuh tentang itunya. Nah, untuk era sekarang nggak disalahin ya semuanya. Oke. Betul. Karakternya Tidak hilang. mendiskredit. Salah satu contoh yang pernah gue alamin adalah setiap gue datang ke tempat workshop, kalau pembicaranya bule, itu rasa bangganya gede banget. Tapi kalau pembicaranya orang lokal, kayak flat B aja gitu. Oke. Nah itu yang membuat kita kayaknya bahaya Oke. untuk terus begini. Karena Akan perubahan ini nantinya. ini ide gila gue aja ya. Next negara ini perang, itu nggak dibela sama sama masyarakat. Oke, karena udah perubahan. Betul. Oke, gue perubahan idealisme. Betul. Secara nggak langsung perubahan idealisme. Oke, sambil gue nyukur ya. Siap, boleh. Ini gue diapain ya? Jarhead lah, jangan. Karena rambut lo agak jabrik-jabrik Ya, gini betul. sebenarnya nggak usah dicukur.
pura-pura nyukur aja. Oh boleh, berarti rapin aja ya kanan Gue kirinya. rapiin Ya? kanan kiri, gue Boleh. sesuaiin supaya rambut lu nggak terjadi. Soalnya terakhir kali gue nyukurin lu, itu susah banget itu. Betul. Tahu-tahu gue lihat lu lagi syuting, lah ini orang Udah pendek rambutnya aja ya? pendek ini. Itu Gua gara-gara gas pendek storynya ya. orang di belakang ini nih. Kontennya belum tayang, udah di storyin coba tuh. Kita bikin apa hari ini? Aduh. Nah balik lagi tuh. Ya. Tentang pergeseran idealis berarti ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan pergeseran idealis karena masuknya budaya-budaya asing yang lebih diterima sama coba Sherlock dulu. Oke, lanjut. Nah kayak gitu, gua backup hostnya deh ya. Jadi tujuannya lokal jenius itu adalah pengarsipan kebudayaan. Salah satunya kayak tempat wisata, sejarah kayak candi ataupun benda apa sih kalau namanya peninggalan benda Pusaka. prasasti, prasasti ataupun makanan dan banyak hal-hal kearifan lokal lainnya yang banyak di Indonesia. Nah itu salah satu tujuan kita untuk diarsipkan secara dokudrama kategorinya atau apa ya ngevlog lah untuk bahasa anak zaman sekarang. Outputnya di YouTube. Sorry. Lanjut. Lanjut, oke. Gue balas dulu ya. Outputnya di YouTube yang dimana tujuan kita Natural tuh banget. untuk mengarsipkan, untuk mengenalkan lebih kekayaan tanah ibu pertiwi, kekayaan solidaritas negara ini, ataupun tentang mungkin kalau ada yang sering keluar kota tuh bakal ngerasa tuh kalau ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok itu banyak banget orang baik. Kalau kita bilangnya orang baik, ketemu orang baik kayak gitu. Jadi kayak gitu tujuan utama lu bikin lokal jenius. Lokal jenius. Nah, lokal jenius pun itu salah satu kata-kata ada mbah-mbah di daerah Jawa. Kenapa lu pilih lokal jenius? Dulu tuh kita punya nama pertama banget itu kalau nggak salah Klanama Karti. Klanama Karti. Itu kayaknya jauh banget ya? Itu iya jauh banget betul. Klanama Klanama Karti. Programnya gagal, terus gua bikin lagi Soan judulnya. Soan tuh Soan. Bertamu. Betul, Oke. bertamu. Nah, cuma karena terlalu mengkotak-kotakan bahasa, Oke. akhirnya kita ketemulah salah satu bahasa, yang salah satunya adalah lokal jenius. Jadi lokal jenius itu ditemuin 10 tahun yang lalu lah. Jadi gue nggak sengaja liputan dokumenter ke daerah Jawa Tengah. Salah satu dari tim gue tuh pernah kegigit ular. Oh serius? Tapi bukan ular-ular yang ekstrim ya, gue nggak tahu kategori. Bukan viper lah. Kegigit ular, abis itu disembuhkan pakai dedaunan alam. Oke. Yang dimana mbaknya bilang, iki kemampuan warga lokal, namanya lokal jenius. Itulah akhirnya Remender selama gua, kalau nggak salah naik kereta dari Nganjuk ke Pasar Senen waktu itu malam-malam. Gue ingat banget, itu ke Remender terus tuh, nggak bisa kelupa. Nama itu yang melekat sampai akhirnya sampai akhirnya gua aplikasiin ke sebuah program kayak gitu. Oke. Kayak setiap malam hampir setengah tahun lah. Lokal jenius, kemampuan warga lokal jenius. Itu keinget terus sampai tadinya sebenarnya pengen gue bikinin jadi judul naskah film. Karena gue suka nulis kan untuk beberapa film-film pendek lah. Masih kapasitas yang by community ataupun kolektif kayak gitu, belum yang komersil banget. Tadinya pengen gue tulis. Jadi cerita apa ya, drama cocok gak ya, atau kebudayaan kayak ada film tuh judulnya Banda Neira. Banda Neira tahu Gue pengen bikin kayak gitu, cuma kayak kurang seru deh kalau nggak jadi series kayak gitu. Akhirnya karena mimpi gue hampir 15 tahun lalu punya mobil kayak gini, gue rakit dulu deh mobilnya, kerja sama ke beberapa brand plus sama salah satu workshop. Mobilnya jadi, akhirnya gue putusin oke, fix gue harus bikin konsep dan blueprintnya lokal jenius. Ini akhirnya gue jadikan dia kerangka program yang bentuknya series pengarsipan budaya kayak gitu. Nah akhirnya gue tambahin berkembang, ngobrol sama tim, punya tagline yang cukup menarik. Karena kita pengen punya mimpi untuk go internasional. Jadi kita bikin tagline, ceritakan Indonesia, getarkan dunia. Berarti secara apa namanya tuh kerangka lu bener-bener udah mendesain sedemikian rupa ya. Betul. Sampai hal yang mungkin belum sampai lo capai udah lo desain ya berarti ya. Mobil ini kan butuh proses jadi tuh kalau nggak salah 4 sampai 6 bulan deh. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Sebelum mobil ini final tuh gue udah finalisasiin kerangka proposalnya.
kayak gitu. Jadi cuma ada pembaruan atau peminimalisir program sih. Maksudnya kayak ini budgetnya terlalu besar kalau kita bikin segede ini. Jadi dulu tuh Lokal Jenius punya eventnya, terus ada juga per kategori programnya, tentang makanan apa, tentang sosok apa. Akhirnya kita perkecil untuk dokumenter. Untuk saat ini tapi ya. Berarti dari yang sebegitu masif programnya, akhirnya lo persempit lagi dengan tujuan lebih fokus. Betul, pengarsipan budaya. Pengarsipan budaya di setiap daerah ya. Betul, betul. Oke. Nah saat ini tuh kita lagi fokus di Jawa Barat. Ini sambil gua rapin. Boleh dong. Lagi fokus di Jawa Barat untuk pengarsipan ke beberapa budaya. Salah satunya Rengas Dengklok di Karawang. Oke. Itu kan salah satu tempat penting lah untuk bangsa ini. Iya. Bangsa ini. Bangsa ini. Satir banget kan. Tapi emang bener sih Rengas Dengklok itu kan. Siapa nggak tahu Rengas Dengklok, tempat pengasingan dulu. Betul. Soekarno. Itu banyak yang nggak tahu. Maksudnya bukan nggak semua tahu ya, tapi banyak yang nggak tahu untuk regenerasi. Generasi saat ini. Karena kan gue juga ngajar ke beberapa sekolah tuh. Itu banyak yang nggak tahu tentang cerita Rengas Dengklok tuh apa, bagaimana. Ada yang tahu bahkan tempatnya bukan di Karawang, mikirnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena dengar nama Rengas Dengklok. Betul. Ya. Nah akhirnya oke lah ini good untuk hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Karena kita masih independen, jadi kita masih nge-breakdown titik koordinatnya yang memang masih bisa kita gapai. Dijangkau. Yang masih bisa kita lakukan lah dengan independen ini. Nah alhamdulillahnya karena ini sudah berjalan beberapa konten, akhirnya adalah beberapa perusahaan-perusahaan atau brand yang mulai tertarik untuk ikut serta ambil andil di kegiatan ini. Nah, pertanyaan gue cuma satu. Dari sekian banyak yang udah lo jelasin tentang program lo, tentang misi lo untuk mengindonesiakan Indonesia, sejauh mana peranan pemerintah terhadap apa yang udah lo lakuin itu? Ini kita fair-fairan aja gitu kan. Maksudnya pemerintah itu gue lihat akhir-akhir ini terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang menurut gue penting sih buat Indonesia, tapi sampai melupakan hal yang lebih penting gitu kayak tentang budaya gitu kan. Sebenarnya secara program pemerintah saat ini bagus sih Pak. Saat ini ya, memang ada beberapa sektor yang memang belum kebangun dengan baik. Gitu. Tapi kalau pemeranan pemerintah, kalau gua ya secara individu melihatnya, mereka sudah cukup mendukung kok. Salah satunya yang gua berterima kasih sama pemerintah adalah akses jalan. Yang saat ini sudah mencapai, walaupun itu bukan tugasnya Kementerian Pariwisata atau Kemendikbud dan lain-lain ya, gitu. Jadi akses jalan ini sudah meringankan kita. Terus untuk mencapai tujuan. Terus akses internet juga sudah ada beberapa titik yang sudah mulai. Akses listrik kayak gitu. Terus kesetaraan teknologi juga sudah mulai tapi tidak merata ya, maksudnya tidak semua. Nah, itu yang bisa kita terima kasih sama pemerintah. Cuma kalau untuk sektor yang lebih dalam, gua rasa bukan nggak mau, cuma mereka belum tahu cara packagingnya kayak gimana. Kemasannya kayak gimana, kayak gitu. Itu yang positifnya ya Pak. Positifnya. Maksudnya, walaupun negatifnya kita juga kadang berpikir ngapain sih ini diliput lagi, ngapain sih ini diekspos lagi kayak gitu. Ya, dan gimana? Dan mungkin pemerintah karena terlalu pola pikirnya algoritma kali ya. Bukan nggak punya art. Template. Jadinya kita yang terlalu art mungkin salahnya ngelihat hal itu tuh kayak ya biasa aja. Cuma kan setiap orang beda-beda level ya. Kata puasnya, kata bagusnya kayak gitu. Tapi kalau untuk saat ini dibilang sektor jalan, kita cukup kebantu kok, kayak gitu, cukup kebantu. Walaupun sebenarnya warga Indonesia tuh baik semua. Terutama lo kalau ke daerah itu kita bilangnya banyak orang baik. Kayak gitu. Kita nggak punya makanan atau itu ditawarin tanpa bayar. Kayak gitu. Itu warga-warga Jakarta, warga-warga dimanapun ya. Indonesia hampir rata-rata hampir baik semua. Walaupun juga kita harus bawa innernya tuh baik. Kita harus juga sopan. Kita harus menghargai satu sama lain. Di mana bumi pijak di situ langit dijinjing ya. Intinya seperti itu ya. Betul. Karena selama ini kita jalan tuh syukur banget, alhamdulillahnya yang dibilang tempat ini bahaya, begini hati-hati. Kita kan selalu transisi tuh malam ya.
karena memang kita anak malam banget. Jadi transisi malam tuh Oke. untuk lebih rileks, lebih santai, walaupun pemandangannya memang tidak Dapat view-nya. Nah, kenapa kita malam? Biasanya karena kita biasa nggak tidur. Oke. Jadi pas nyampe di titik lokasi tuh jam 5 subuh, jam 4 subuh untuk ngejar matahari pagi. Oke. Biar Untuk dapat fresh paginya di sana. betul, gambarnya Baik. lebih bagus. Oke. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah sih kita selama perjalanan kemanapun selalu baik-baik aja pertama. Kedua, ada apapun kita di jalan, alhamdulillah sih selalu dibantu ya. Iya. Warga lokal setempat kayak gitu. Heeh. Kayak kita lagi ban bocor mau bikin kopi karena stok kopi habis, nanya warung aja. Misalkan teh warung di mana? Nggak ada di sini jauh. Mau apa? Mau bikin kopi, dibikinin tanpa harus beli. Kayak gitu. Berarti kurang lebih sama. Lu pernah denger ceritanya Dokter Tirta nggak, yang dia sepedahan dari Jogja sampai Jakarta, Ya. ngejar egonya dia, dan ternyata dia ketemu supir truk. banyak Oke, orang ya, baik ya. di setiap Iya, jalan. betul. Kurang lebih kayak gitu ya berarti. Itu bener real ya Itu ternyata real. ya. Wah, lu Itu kalau- orang Indonesia asli berarti ya. Indonesia asli, apalagi yang di pedalaman ya. Iya, Itu oke. gue nggak tahu mereka tuh dididik dengan apa, dengan cara Oke. apa. Mereka tuh kayak baiknya juga tulus, Pak. Oke. Tanpa ada imbalan tanda, tanpa apapun. Mereka tuh pure tulus. Bahkan ini sotoynya gue aja ya. Inner atau perasaan mereka tuh bahagia banget ketemu orang-orang kayak kita. Dan kita sebaliknya sangat amat bahagia ketemu mereka. Lebih ke sana. Jadi mereka tuh kayak senang ketemu saudara baru, satu darah. Jadi kayak udah mau apa di sini nginep aja, tinggal di sini aja, kayak gitu. Nah, itu yang menurut gua pelajaran yang nggak ada di bukunya tuh. Oke. Yang Iya. susah banget dipelajarin. Iya. Kayak gitu. Ilmu perasaan lah kalau gue bilangnya. Ilmu apa, batin. Ilmu batin. Yes, ilmu batin. Tapi iya sih, maksud gua memang hal-hal tersebut yang nggak mungkin kita dapat di sekolah manapun. Lo mau dapat itu ya lo harus terjun langsung. Dan kebanyakan dari kita menganggap mereka itu justru kuno, padahal mereka justru melestarikan ya apa yang nenek moyang mereka wariskan. Tidak mau meninggalkan. Secara ini harusnya mereka bisa dong meninggalkan ya. Betul. Dan mereka tuh apa ya? Harusnya kita yang warga kota, terutama yang kota Oke. besar, malah berterima kasih sebenarnya sama orang-orang kayak gitu. Karena gini deh, Pak. Pertanyaan gue tuh simple. Apa sih di tubuh lu yang paling Berharga. berharga? Oke. Kalau gue bilang kan nafas. Dari semua organ tubuh kalau nggak ada nafas itu Akan berapa? berhenti semua. Betul. Oke. Nah, di daerah sana itu ngebantu kita untuk mendapatkan oksigen yang baik. Mereka Oksigen jaga hutan. secara harfiah atau oksigen secara kultur atau apa? Enggak, secara harfiah. Harfiah. Mereka jaga hutan, tanam pohon. Oh iya, oke. Untuk apa? Ya kelanjutan bumi ini kayak gitu. Gue pernah ke salah satu tempat di daerah Sumatera Utara. Di situ ada namanya hutan nagari. Jadi hutan gundul, yang gundul banget. Akhirnya mereka tuh ada salah satu community, organisasi yang memang bergerak untuk patungan beli pohon. Itu warga lokalnya? Warga lokal yang Oke. bikin pergerakan itu. Warga lokal tanpa dibantu pemerintah berarti? Saat itu belum dibantu. Oke. Jadi ada pergerakan namanya, ketuanya tuh waktu itu gue Uda Edison namanya. Uda Edison. Uda Edison di Sumatera. Sumatera Barat tuh kayaknya. Dia itu pohonnya sampai udah ada yang lebih dari 10 tahun. Oke. Berbagai macam lah. Dan di situ pas gue datang ke sana memang masuk desanya tuh seger, bernafas enak. Dan ternyata ini sotonya gue lagi ya. Kalau lo menghirup udara segar itu ngebantu psikis atau ngebantu imajinasi lo untuk lebih baik. Oke. Jadi lo lebih fresh hidup, bahagianya lebih tenang daripada lo mendapatkan polusi yang kurang baik. Itu berdampak juga tuh ke emosional, ke ya berpengaruh lah karena rata-rata udara nggak baik itu karena terlalu hiruk pikuknya, berbagai macam activity yang terlalu crowded, jadinya ngebantu kita juga untuk terlalu pusing. Nah, udara segar itu biasanya, setahu gue ya, itu tubuh gue tuh ngerasa lebih rileks, lebih tenang melakukan apapun, berpikir dan lebih terbuka lah ya. iya, dan badan tuh terasa enak. Itu salah satunya. Dan akhirnya setelah dari itu, gue ngerasa kayak, oh iya,
Organ tubuh yang paling penting dari semua hidup ini tuh yang penting nafas. Iya. Karena tanpa nafas kita nggak bisa berbuat apa-apa. Betul, dan secanggih apapun teknologi, nafas nggak bisa dibuat, Pak. Bener. Bisa sih dibuat tapi tidak senatural itu. Bentuk nafas ya, tapi untuk bekerja nafasnya tuh nggak bisa. Kayak gitu. Nah itu yang akhirnya gue oke. Dan itu salah satu cerita yang memang akhirnya, oh ternyata orang-orang di luar kota besar ini tuh memang mereka bekerja keras untuk itu. Kayak gitu. Mereka ngebangun pohon, walaupun ada penebangan pohon juga. Tapi rata-rata setahu gue bentuknya hukum budaya, itu mereka tuh punya kalkulasi yang baik, Pak. Kayak gitu. Maksudnya perhitungannya mateng. Lo tanam berapa pohon sih yang layak untuk ditebang. Kayak gitu. Dan mereka memikirkan itu. Tidak semerta-merta ya. Nah itu yang menurut gue, jadi maaf kalau yang di dalam kota bilang orang desa gini-gini, enggak, gue malah bilang mereka lebih superhero daripada kita, karena kita tinggal menikmati. Mungkin kalau mereka yang susah ya. Nah, mereka yang susah payah untuk jaga bumi ini, untuk oksigen berbagai macam. Kalau dibilang mereka kuno, enggak lah, karena juga teknologi ini bukan perkembangan zaman kok, cuma percepatan zaman aja. Adanya teknologi itu hal-hal yang lama, cuma lebih gampang digapai. Kalau berubahnya tuh kayaknya enggak signifikan deh. Maksudnya ini cuma mempercepat aja yang tadinya kita baca buku orang, itu di Gramet, sekarang lewat internet by handphone udah bisa. By phone bisa. Percepatan aja, bukan perkembangan digital yang berubah banget hidup. Enggak, kalau gue yang nangkapnya. Tapi gue sepakat dengan apa yang lo bilang gitu. Percepatan hidup itu sebenarnya nggak banyak berubah. Ya. Cuma segala sesuatunya lebih dipermudah aja sih. Ya. Yang harusnya tadinya ketemu orang kita harus datengin, sekarang udah by phone udah bisa. Pakai telepati atau burung dara, SMS-an dulu. Sekarang sekarang lebih mudah. Nah, dampaknya yang gue sering lihat adalah malah tuh yang jauh berasa dekat, yang dekat jadi jauh. Karena kecanggihan teknologi ini yang disalahgunakan. Kayak gitu. Banyak hal lah yang gue lihat yang akhirnya semua tongkrongan main handphone, main apa, yang orang udah jauh-jauh datang, tapi nggak semua ya. Maksudnya, ini ambil sampling aja lah. Ambil sampling. Nah, sebenarnya teknologi nggak salah, yang salah tuh penggunanya. Gitu. Kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Karena gue malah bersyukur banget adanya teknologi tuh ngebantu gue untuk mencari tahu lebih gampang banyak hal yang nggak pernah gue tahu. Ya contohnya ini salah satu teknologi kan, betul, yang lu lakuin ini kan secara nggak langsung kan salah satu contoh teknologi yang lu gunain secara bijak guna mengeksplor Indonesia. Betul. Sampai sejauh-jauhnya yang lu bisa gitu kan. Itu jadi kalau dibilang teknologi menakutkan, gue agak sedikit berlawanan. Malah menurutku teknologi amat sangat membantu untuk kita bisa lebih cerdas, lebih cepat. Gitu. Karena zaman gue tuh untuk tahu sejarah Indonesia aja tuh, waduh, susahnya minta ampun, Pak. Iya, kebanyakan dari kita cuman dijejelin itu cerita itu aja ya. Sistemnya konvensional, baca buku atau cari berita berbagai macam, atau cari informasi di luar gitu. Tapi adanya teknologi ini, informasi yang tadinya harus kita samperin ke Solo, kita bisa by telepon. Informasi yang percetakan kita bisa by googling kayak gitu. Itu yang menurut gua akhirnya iya ya. Ternyata teknologi ini ngebantu banget sebenarnya. Kalau cara penggunaannya yang baik. Gitu. Gua TikTok contoh. TikTok tuh banyak banget explore yang gua dapet yang bukan nggak pernah gue tahu, tapi ternyata begini caranya. Nah itu ngebantu banget tuh TikTok tuh. Kayak gitu. Banyak orang bilang TikTok bahaya. Kalau gue malah TikTok ngebantu gue. Tergantung sih, maksudnya perspektif sih ya. Kalau bahaya atau tidaknya ya tergantung lo bukanya. Betul. Semua kan ada di tangan kita. Betul. Teknologi itu akan jadi baik ketika kita menggunakannya dengan bijak. Betul, setuju gue. Itu kalau nggak salah ada salah satu podcaster juga, bapak-bapak pebisnis sukses. Itu pernah bilang, pisau itu emang bahaya, tapi siapa yang megang? Nah itu Shatire yang gue pelajarin, iya ya. Nah sama dengan handphone. Handphone itu bahaya, tergantung siapa yang megang. Gue pernah ada satu kata itu, pernah dengar tuh di salah satu podcast. Pisau memang bahaya, tapi tergantung siapa yang megang. Betul. Kayu pun akan bahaya. Kalau yang megang tukang jagal itu nggak akan bahaya, karena memang tugas dia untuk menjagal kan, untuk memotong hewan gitu kan.
Tapi kalau yang megang orang yang dalam pengaruh pikiran yang kalut, itu akan berbahaya. Pisau itu akan jadi sangat amat berbahaya. Betul. Ya kan? Oke. Ini kucing keluar lagi. Dari mana bisa keluarnya nih dia Kucing nih? siapa nih? Kucing atas kantor. Terus lu mau masukin dulu gak? Udah biarin. Ntar hilang nggak lagi. nggak berani ini. Oh dia nggak berani. Nanti ini. Nah, pertanyaan gue sejujurnya belum terjawab banget tuh. Terkait? Terkait pemerintah sudah sejauh mana membantunya. Kalau itu kan memang kewajiban pemerintah, kayak yang lo jabarkan tadi tentang pembangunan jalan, akses internet dan sebagainya. Itu kan lebih ke memang sewajarnya pemerintah melakukan itu dengan tujuan untuk mensamaratakan ilmu pengetahuan dan pembangunan gitu kan. Tapi terhadap apa yang lo bangun ini udah sejauh mana pemerintah notice lo gitu kan. Ini jujur mungkin ada ya, tapi nggak banyak yang gue tahu. Oke. Dan salah satunya lo yang mau ngerelain waktu lo, yang mau ngerelain ini dana sendiri kebetulan kan? Masih independen. Independen, ngerelain dana lo dengan tujuan yang gue bilang mulia banget, buat supaya kita yang orang kota tahu tanpa harus kita ke sana bahwa oh ternyata di daerah ini kulturnya seperti ada ini, tempat bagus. ada tempat-tempat yang wah enak dikunjungin, ada tempat bersejarah yang belum kita tahu. Sudah sejauh mana pemerintah notice apa yang lo lakuin itu? Sebenarnya kalau dibilang jauh cukup jauh ya, ada beberapa program. Cuma memang kayaknya butuh proses. Satu, ini negara ini tuh amat sangat besar. Oke, baik. Dan memang ada beberapa akses yang tidak bisa digapai dengan mudah. Kayak gitu. Apalagi kalau udah hutan-hutan dan berbagai macam, terutama laut ya. Jangankan negara kita, di luar sana pun memang belum berhasil para profesor untuk meriset dan kekayaan laut itu apa aja sih. Sedangkan kita nih salah satu negara kelautan terbesar lah. Maritim. Maritim. Yang dimana kalau gue ngelihatnya memang sejauh ini udah, walaupun sebenarnya kalau di sama lo nya ya, udah ya? Sudah. Oh enggak, kalau untuk kerja sama lokal jenisnya belum. Oke. Kita masih independen. Dan mungkin ya, salahnya kita belum ada penawaran buat mereka. Walaupun kita tahu ada SOP lah untuk masuk ke mereka kerjasama tuh, ada birokrasi yang harus dibangun dan berbagai macam. Nah, kalau gue ngeliat minusnya di pemerintah itu bukan masalah mereka belum bergerak apa tidak. Yang mereka bergerak itu apakah sudah sesuai kebutuhan. Nah kayak gitu, kayak misalkan sambil gue cek. Masyarakatnya tuh sakitnya demam berdarah. Nah jangan dikasih obat tipes. Nah yang ini analoginya ya. Analogi. Yang gue lihat di pemerintah tuh itu, mereka tidak lihat di dasarannya. Cuma memberikan apa yang mereka tahu aja. Betul. Nah, salahnya adalah rata-rata pejabat atau pemerintah, nggak semua tapi ya, mereka hidupnya mewah Pak, enak. Mereka tuh nggak ngerasain yang benar-benar, nggak semua tapi ya, masih ada beberapa. Nah kebanyakan yang mengambil pemutus, itu pun kalau dari orang bawah, akhirnya lupa daratan. Kalau dia dulu orang bawah, sekarang udah di atas. Nah mereka tuh nggak ngerasain yang dimana kita kalau jalan naik motor ke Jogja kena hujan, ban bocor. Nah akhirnya saat bikin kreativitas itu, karena psikis dan hari-harinya nggak dekat dengan itu, akhirnya mereka ngambil yang memang bentuknya simpel, yang memang bentuknya yang benar-benar gampang digapai. Nah yang dimana kebutuhannya nggak sesuai dengan apa yang ada. Nah, mereka tuh kurang riset salah satunya Pak. Nggak tepat sasaran. Jadi. Itu yang membuat kita akhirnya kayak ini pemerintah melakukan apa sih kayak gitu. Sebenarnya tidak salah, mereka niat itu gede, mau merubah. Tapi balik lagi, di balik itu semua kan juga ada birokrasi sama tangan-tangan nakal yang dimana dampaknya akhirnya masyarakat melihatnya pukul rata. Sekali salah bidang apapun di pemerintah, kita anggap ini jelek, kayak gitu. Nah, yang kurang dari semuanya itu adalah pemerintah setiap jabatan atau setiap divisi yang mereka pegang itu tidak kerjasama dengan baik. Mereka individu masing-masing. Pariwisata ya pariwisata, pendidikan ya pendidikan. Padahal itu semua kan berkesinambungan. Bersinergi ya. Betul. Paham gua. Nah itu yang menurut gua akhirnya
salah tangkap di masyarakat. Oke. Yang korupsi di bidang ini, yang di bidang ini juga kena. Akhirnya kepercayaan masyarakat di pemerintah tuh nggak terlalu yakin dengan apa yang mereka lakukan. Intrust berarti ya. Trustnya tuh akan Trust issue. Nah itu salah satunya. Walaupun ada kok beberapa yang bagus, ada yang memang juga beberapa yang kurang baik kayak gitu. Nah itu yang menurut gua akhirnya karena maaf ya, maksudnya masyarakatnya kan awam nih. Salah satunya kalau pemerintah tuh selalu saat ini ngambil keputusan tuh lamban. Oke. Nah itu yang membuat akhirnya masyarakat jerah. Oke. Kayak udahlah, ujung-ujungnya pasti kita dibohongin. Mendingan, ataupun mendingan masyarakat langsung bergerak sendiri aja Betul. tanpa harus nunggu dari pemerintahnya. Betul. Oke. Akhirnya mereka ngambil action yang dimana tujuannya niatnya baik, walaupun Oke. dianggap salah. Oke. Kayak gitu. Salah satunya ya banyak hutan yang katanya dibabat karena ini punya negara, ini punya. Nah, kenapa saat udah bagus baru diambil dengan negara? Kenapa saat jelek belum diambil? Itu. Kayak gitu. Itu yang menurut akhirnya masyarakat menganggap ini tidak baik. Walaupun tidak semuanya salah ya. Iya. Tapi menurut gua pemerintah yang punya akses lebih luas, lebih terbuka, lebih Punya wewenang lebih banyak gitu. harusnya mereka lebih baik dari masyarakat. Tapi ini malah terbalik. Yang wewenangnya sedikit, yang nggak punya power banyak, malah actionnya lebih cepat. Oke. Nah itu yang membuat kita akhirnya selalu salah tangkap ataupun benar-benar salah yang dilakukan pemerintah. Berarti selama ini lokal jenius ini benar-benar bergerak independen ya? Independen saat ini. Independen saat ini ya? Adapun yang support biasanya bentuknya dari swasta Oke. saat ini. Walaupun kita juga bukan berarti tidak Anti tidak pemerintah, membantu ya. Kita memang juga belum, karena gue dulu punya beberapa program pernah menawarkan ke pemerintah. Kita tahu ada persyaratan dan ada prosedur. Nah saat ini kita belum fokus untuk di hal itu. Oke. Kita fokus action dulu. Kita Oke. fokus untuk ngebuktiin dulu. Tapi justru apa yang lo lakuin ini udah jauh lebih apa ya? Yang lo lakuin itu udah terlalu banyak gitu, udah too much buat apa yang pemerintah harus lihat gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita karena hobi kali Pak ya. Jadi atau bisa kita bilang satira cinta lah. Kalau udah jatuh cinta tuh udah Apapun dilakuin. betul. Nah ini salah satu kecintaan gua, salah satunya lah sebagai pilar di Lokal Jenius. Ini salah satu kecintaan gua dan syukurnya gua ketemu tim yang sama-sama cinta dengan hal yang seperti ini. Jadi kita tuh ada duit nggak ada duit, ya udah gerak aja dulu. Kalau terlalu banyak Mikirin A, I, U, E, O. nggak ada action aja jadinya. Oke. Jadi kita manfaatin apa yang kita punya, apa yang kita bisa, ya itu dulu aja. Walaupun hal kecil, nggak apa-apa. Yang penting kita action dulu. Kayak gitu. Nah banyak tuh anak-anak zaman sekarang pengennya perfect dulu, baru bergerak. Kameranya harus yang bagus dulu nih, pakai yang mahal. Nggak salah sih. Cuma kalau kita mikirnya, kayaknya bergerak dulu lebih baik deh. Nanti paralel. Kayak gue ya. Betul Pak. Bergerak dulu tuh lebih penting Pak. Daripada diam, banyak kritik dan berbagai macam, actionnya nggak ada. Sama yang barusan siang tadi gue ngobrol sama temen gue, kenapa sih mau melakukan ini? Gue lebih baik melakukan hal kecil tapi dikritik besar daripada gue harus mengkritik besar tidak melakukan hal kecil sama sekali gitu. Barusan siang gue ngomong itu sama temen gue, nanyain kenapa sih lu ngelakuin ini panas-panasan? Ya. Terus lu relain waktu lu yang buat keluarga, ya bener sih, ya udah cinta. Apapun nanti hasilnya ya. Cinta kita dibohongin aja, kalau cinta tetap cinta Pak. Iya. Itu bahayanya. Nggak peduli hasilnya kayak apa nantinya kan. Betul. Walaupun emang ya yang gue lakuin itu nggak munafik lah. Gue tetap butuh duit. Gimana caranya gue bisa ngebantu orang sedangkan gue tidak memiliki uang gitu. Ya. Betul. Sama kok, maksudnya program ini juga nggak selalu mulus Pak. Maksudnya tetap ada kerikil-kerikil, partikel-partikel yang pecah kayak gitu. Banyak kok, banyak orang bilang ngapain sih Dek, lu bikin program kayak gini, miskin lu. Ya di otak gue cuma nanya, miskin tuh kayak gimana sih? Gue nggak tahu nih. Yang dimaksud miskin itu seperti apa? Karena definisi miskin setiap orang beda-beda. Kayak seperti apa miskin? Okay. Makanya gue akhirnya kayak, udah biarin aja. Gitu. Kita tetap running, walaupun bilang miskin lo, bikin program kayak gini nggak berkembang lo. Gue rasa salah. Gitu. Pas gue pertanyakan miskin tuh seperti apa, nggak bisa punya jawaban, jadi nggak berhenti gue. Mungkin kalau jawabannya benar dan relate, masuk logik, gue bakal berhenti gitu. Okay. Tapi alhamdulillah mereka nggak bisa punya jawaban tentang miskin itu kayak gimana, apa dasarnya miskin. Karena hal itu
ya kayak gue bilang tadi mungkin ya, definisi miskin lu dengan orang lain berbeda. Betul. Gue dengan lu berbeda. Betul. Oke. Makanya yang gue bingung kayak akhirnya alhamdulillahnya itu tetap jadi filter buat kita untuk pelajaran. Kenapa sih dia sampai ngomong miskin? Apa dampaknya, dasarnya dan dampaknya untuk kita sampai dia bisa tahu hal itu. Apakah itu cuma omong kosong atau pembahasan yang cuma sekedar lewat? Atau pematah semangat lu? Betul. Akhirnya kita tetap jalan dulu untuk cari tahu benar gak ya jadi miskin apa enggak. Karena kalau gua nggak jalan dulu, gua nggak Nggak bakal ada yang tahu. tahu. Pak. Oke. Gua nggak bakal tahu cerita itu bullshit apa enggak. Bener. Gua harus jalan dulu. Ya. Sampai gua tahu, oke benar. Mm-mm. Tapi bukan miskin yang gue temukan, hanya capek. Dan capek pun itu rasanya enak. Terbayar ya, karena ketemu orang-orang yang bener-bener Wah, Indonesia banyak banget orang baik, Pak. yang Sumpah. bener-bener mungkin dia nggak peduli lu dari mana, Betul. lu punya apa, itu bener-bener ketemu orang-orang yang ya nggak peduli deh lu sebesar apa di kota, Betul. tapi di daerah gua tetap menurut gua lu orang yang harus Ya. gua bantu gitu. Kayak gitu. Dan kedua juga karena gue aktif di kesenian, berapa ya? 10 apa 19 tahun gue lupa gitu. Gue aktif di kesenian terutama di teater ya. Tapi hampir semua sih gue cobain kayak seni tari, musik ataupun ini. Akhirnya hal-hal kayak gini tuh nggak terlalu kaget gue, Pak. Karena masih ada di sana dengan kesenian. Karena kan rata-rata kalau di teater kita belajar tentang sejarah, budaya, hampir kebanyakan ya. Selain acting atau vokal, kita belajar tentang sejarah budaya. Nah, akhirnya disitulah yang membuat gua, Menguatkan. ini menarik, ini seru kayak gitu. Dan apa ya? Capeknya tuh enak, Pak. Maksudnya capeknya tuh kayak bangga, Iya. walaupun gak ada yang nonton ya. Kita capeknya tuh bangga, kayak Yes. kalau gue berpikirnya gini, next time gue punya anak, gue punya keluarga, terus Itu legacy yang nggak bakal bisa ini ya. gue miskin, anak gue bisa gue ajarin kalau gue punya banyak ilmu. Oke. Anak gue sepakat. bisa gue didik tentang pure begini loh di lapangan tentang budaya. Anjing sama lagi Kayak sama gitu. apa yang gue lakuin. Jadi orang nanya juga, lu ngapain sih capek-capek begini kesana kesini? Gue cuma pengen nantinya ninggalin warisan Ya, yang anak gue mungkin bisa meneruskan, ya. gitu. Gue ngelakuin ini bukan semerta-merta untuk cari uang aja atau cari pamor atau cari panggung, tapi gue cuma pengen ngebantu sesama. Dan akhirnya dampaknya ninggalin legacy karena gue nggak tahu nanti gue mati dalam keadaan seperti apa gitu kan. Setidaknya ada warisan yang ternyata bokap gue punya misi kayak gini, anak gue bisa nerusin. Dan siapa tahu nanti di zaman anak gue justru jauh lebih ini lagi dia. Oke. Poinnya tuh ada dua yang gue dapat, Pak. Kalau tentang budaya, banyak orang nanya, beberapa teman gue, gimana sih cara jadi orang baik? Lu pelajarin budaya lu pelajarin budaya dengan benar-benar. Cara tidak langsung tubuh lu akan baik. Itu ilmu budaya. Oke. Ada yang nanya lagi, bagaimana sih caranya kita baik, sopan dan berbagai macam. Setiap lu buang nafas berdoa. Ini pembelajaran agama yang gue pelajarin ya. Setiap lu buang nafas, lu berdoa. Tanpa ada yang ngajarin, tubuh lu akan baik secara natural. Itu ilmu filsuf dong. Entahlah, tapi gue menganggap dua unsur ini tuh cukup menarik untuk dipelajarin. Kalau lu mau jadi orang baik, lu belajarin budaya betul-betul dengan baik, secara tidak langsung tubuh lu akan baik. Kalau lu mau belajar agama, lu setiap buang nafas bernafas tanpa ada yang ngajarin, tubuh lu baik. Sepakat gue. Kayak gitu. Jadi lu nggak usah pakai guru apapun, tapi satu syaratnya, setiap lu buang nafas, lu harus ingat doa agama apapun ya. Iya, keyakinan apapun lah ya. Gue berani jamin, Pak, setahun lu lakukan itu tanpa ada yang ngajarin, tubuh lu secara natural, secara spontan akan baik gesturnya, tatapannya, bicaranya. Nggak butuh lagi Dan tuh antidepresan ya. Betul. Kayak anak sekarang tuh. Betul. Sebentar-sebentar psikolog, sebentar-sebentar Harus healing. andep. Betul, lu kalau belajar budaya lebih dalam, Pak. Secara tidak langsung lu baik banget. Dari gestur tubuh, dari cara garuk, cara bicara, cara makan. Dua unsur itu tuh kalau lu mau pelajarin jadi orang baik. Itu yang gue dapat tuh. Ternyata begini ya. Tapi ini beneran budaya yang benar-benar budaya ya. Bukan yang ala-ala ngakunya budaya tapi bukan. Ngakunya budaya. Walaupun gue tahu budaya masih bentuknya di-create, bukan tentang peninggalan sejarah.
masih dibentuk, dibuat, tapi punya filosofi dan maknanya sendiri masing-masing setiap budaya. Kayak keris seperti apa, tarian ini bagaimana, kayak gitu sih. Itu menariknya. Dan di Indonesia tuh nggak kekurangan itu, banyak Pak. Cuma tidak terekspos. Betul, itu setuju kalau hal itu. Makanya lo memutuskan bikin Lokal Jenius tujuannya untuk mengenalkan mereka yang di daerah kepada kita yang ada di kota. Betul, itu premis dari si programnya. Premis dari pengarsipan programnya. budaya itu tujuannya ke sana. Oke. Sebenarnya karena kegelisahan gue aja ngeliat banyak anak muda zaman sekarang, termasuk usia gue lah atau ke atas gue. Enggak, kalau kayak usia lo di usia gue kayaknya enggak deh. Enggak ya? kita jujur, gue termasuk orang yang masih seneng ngeliat kesenian. Sampai anak gue pun Mungkin gua karena masih ekonomi Pak, nampaknya ini gratis nih, nonton ini aja lah, kalau calon telepon bayar soalnya. Gue jujur, gue sampai sekarang pun anak gue masih sering diajak ke museum. Oh, itu betul. Itu nggak pernah loh. Gue kenalin mereka transportasi umum. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka bisa bersosialisasi dan mengenal banyak macam manusia, banyak ragam manusia. Bahwa manusia di Indonesia ini banyak banget ragamnya. Kalau lo menggunakan kendaraan pribadi, lo nggak akan ketemu itu gitu. Dan kalau lo tidak mengunjungi museum dan apapun itu, lo tidak akan mengetahui sejarah. Sedangkan di sekolah itu ilmu tentang sejarah sangat amat terbatas dengan waktu. Betul. Ya kan? Era perkembangan ini butuh riset sejarah dulu Pak, baru bisa berkembang. Kalau lo nggak risetnya dari ke belakang, nggak bakal nemuin hal baru. Betul, sepakat. Kayak gitu. Itu yang gue selalu tekankan ke diri gue sih kalau setiap mau berkarya. Riset tuh hal yang paling penting. Dan nggak cuma secara riset digital ya, konvensional juga butuh. Lu harus ke lapangan, karena di lapangan tuh kita bakal tahu perasaannya. Bisa merasakan. Betul. Kayak mungkin lo kalau cuma riset tentang gali kubur lewat digital, ya seram ini. Tapi kalau lu datang, itu beda Pak. Beda rasanya. Prosesinya. Terus apa ya ibaratnya kayak bisa dibilang penghormatannya. Lo cium aroma apa di ruangan. Kalau digital kan nggak bisa melakukan itu. Gitu. Secanggih-canggihnya teknologi itu nggak bakal bisa ngeluarin aroma lah kasarnya. Itu mungkin next digital perkembangan zaman bakal bisa melahirkan psikis tentang aroma gitu. Nah itu sih yang gue lihat, yang akhirnya seseru ini ya ternyata ke lapangan. Karena secanggihnya apapun digital tetap kalah kok sama yang namanya visit atau konvensional ya. Sistem. Itu yang lebih besar, pergerakan paling besar. Perkembangan zaman teknologi itu mungkin nah ini tebakan gua aja ya. Semoga salah. TV itu nanti nextnya bakal ada aroma untuk ngesugesti indera lebih tajam. Jadi kayak lu nonton tentang duren, ada nyemprot bau duren, gitu-gitu. Nah itu psikis yang udah paling jauh dari semua teknologi. Tapi imbas buruknya pasti gede banget. Pastinya. Tapi kan balik lagi. Yang tadi kita bahas, siapapun yang megang pisau tergantung kegunaannya. Ya benar. Kayak gitu. Tapi menurut gue kalau sampai itu terjadi, teknologi udah sampai ke tahap aroma, bisa menciptakan sebuah aroma dari sebuah gambar, nggak ada lagi namanya Lokal Jenius. Bisa jadi. Nggak ada lagi orang keinginan untuk menyambangi satu daerah karena. Gue cukup duduk di layar kaca, cium bau desa, cium bau kayu, betul. Cium bau gimana bau laut, ya kan? Nah untungnya kita belajar Pak, makanya sebelum itu terjadi kita udah lakukan ini, kayak gitu. Jadi ya kita belajar untuk proses lebih dulu. Jadi setidaknya tidak ketinggalan amat lah untuk perkembangan, gitu. Sama kok, maksudnya gue juga suka teknologi kok Pak, maksudnya kayak AI gue juga main gitu. Tapi biasanya gue melakukan itu tuh untuk cari tahu kayak problemnya apa, tantangannya apa untuk orang-orang kayak gue. Kayak gitu. Tujuannya gue kesana. Jadi apa yang bisa gue kembangin dari ini, apa yang tidak, nah itu akhirnya gue pelajarin. Kayak gitu sih. Sorry izin gue sampaikan. Berarti next project nih Lokal Jenius akan lu bawa kemana lagi? Lokal Jenius Agustus ini insya Allah keliling Jawa Barat. Kita Jawa Barat. Ada 14 kota yang mau kita gandrungi di sana. Setelah Jawa Barat mungkin 2026 masuk ke Jawa Tengah atau nggak Jawa Timur. Terus kok itu
per babak atau per segmen per babak lah. Per season. Per season kita bakal lakuin itu. Intinya closingnya gue mau, ini baru idenya ya. Ya. Closingnya tuh kita Kerangka di sana ide. Makassar, Sulawesi. Oh. Karena gue kelahiran sana jadi kayak menarik untuk gue closing sebagai perjalanan pengarsipan gue. Sumatera kah? Enggak, Makassar, Sulawesi. Enggak, Sumatera? Sumatera bakal diambil juga. Oke. Semua hampir seluruh Indonesia bakal kita coba liput Coba ya. liput. Coba liput, tapi gue bikin closingnya tuh insya Allah di Makassar. Kayak gitu. Gue gimana? Gue nggak tahu sih bakal bagaimana Perjalanannya perjalanan nanti. dan perasaan gue untuk saat menginjak tanah lahir sendiri ya. Soalnya gue pernah beberapa proyek di Makassar selalu punya apa ya, tekanan yang besar banget gitu. Punya apa ya, aura yang memang beda banget sama daerah-daerah lain. Walaupun salah satu aura yang paling besar selama ini gue alamin Jogja. Jogja Ya kalau Jogja udah dengan keidentikan kesultanannya itu. Betul, gue nggak tahu kenapa berasa kota ini tuh tanahnya aja tuh punya seni gitu. Nah itu Di Jogja ya? Di Jogja. Nah, ini izin sambil gue Ya, rapin ya. kayak gitu. Jadi mungkin ya, tapi bisa jadi tidak kayak gitu. Mungkin tapi saat ini ide gue tuh Makassar sebagai track penutup, bukan penutup berarti udahan ya. Mungkin bakal bikin hal yang lebih unik lagi. Tapi untuk lokal jenius gue bikin tracknya Makassar untuk sebagai penutup. Oke. Karena gue kayaknya bakal cukup lama di sana, bisa setahun untuk nomaden di sana. Karena apa ya, ya sekalian pulang kampung lah kasarnya. Dan gue Napak tilas juga lah ya. betul, dan gue mau cari tahu siapa sih sebenarnya gue ini. Lebih ke sana sih, lebih baca diri sendiri sih. Karena gue selalu setiap ke kota-kota yang memang punya aura gede tuh selalu kayak berpikir, gue tuh harus gimana ya, harus seperti apa ya. Nah itu yang bikin gue kayak, oke lah Makassar kita sebagai track closing. Tapi ada opsi juga malah setelah Jawa Barat dan atau Pulau Jawa lah, ke Makassar dulu. Karena Makassar pengarsipannya nggak terlalu banyak secara digital, terutama di YouTube. Oke. Nggak banyak orang meliput di daerah Makassar. Betul. Salah satu saat ini tuh ada salah satu program yang hampir mirip kayak ini. Adalah brandnya. Gue nggak kenal tapi mereka bukan traveling, kayak camper vanan juga, cuma pakai Panther. Dia lagi di Makassar saat ini, di sana. Katanya sih kurang lebih setahun mau ngabisin di sana. Oke. Dan saat ini sudah masuk ke beberapa konten gitu, cuma belum diupload. Ada pengguna kayak gini juga. Nah kemungkinan gue bakal coba closing di sana sih. Beda segmen aja ya. Beda, mungkin. ibaratnya kalau sama-sama anak band beda genre aja. Sama-sama musisi, Betul. cuma genrenya beda. Nah kalau gue kan emang fokusnya tuh bukan campingnya ya, lebih ke pengarsipan budayanya. Gitu. Tapi lo tau nggak dulu ada program TV yang menurut gua itu edukasinya banyak banget. Apa tuh namanya? Di Trans 7. Itu banyak program-program tentang kebudayaan. Dan sekarang hilang gitu aja kemakan zaman karena mungkin ketertarikan masyarakat saat ini tidak dengan budaya. Ya itu bisa salah satunya. Tapi balik Pak, sebenarnya apapun yang lo konsumsiin tuh bakal ada punya pasaran masing-masing. Betul. Nah, barang tuh bagus apa enggak tergantung packaging dan kalau di visual tergantung narasi sama storytellingnya sebenarnya. Kalau lo pinter tahu segmen kebutuhannya, akan dapet. Analoginya gampangnya gini, gue tuh dulu belajar teater sama salah satu guru adalah guru ternama di Jakarta. Pola dia nggak bisa gue pakai saat gue ngajar. Karena sudah beda era, beda cara bahasa, beda tingkah laku kayak gitu. Walaupun pernah gue coba pakai silabus dia atau bentuknya dia lah, itu nggak masuk Pak. Nggak semua tapi ya. Gitu. Jadi sama di kreatif pun sama. Lo harus tahu dulu sebelum melakukan apapun, lo harus tahu dulu siapa sih yang lo targetkan sebagai segmennya kayak gitu. Kalau di audio, kalau di bisnis mungkin lo harus ada business development untuk nge-breakdown semuanya kayak gitu. Nah itu yang memang banyak orang benar bikin aja dulu, tapi tetap lo harus riset paralel. Siapa sih pasar yang cocok untuk program seperti ini? Nah biasanya sembari berjalan tuh akhirnya ketemu polanya, ketemulah bentuknya, kayak gitu sih. Kalau gue memang saat ini kita akuin ini untuk pasar anak muda. Tujuannya adalah untuk memberitahu mereka bahwa negara ini tuh kaya, gitu. Mau itu budaya, mau itu makanan, mau itu kearifan lokal, mau itu apapun gitu, itu banyak di Indonesia. Nah, yang jadi notice gua tuh program sebagus itu di TV
kenapa sekarang ditiadakan gitu? Lo Biar- kalau pernah tahu ada laptop si Unyil, Oke. jejak si Gundul, itu kan dia mengangkat apa yang sebenarnya saat ini lo lagi ceritakan gitu ya, kan, ya. dengan budget yang lebih ada lah, Ya, lebih ya. ini. Tapi mereka kenapa menghilangkan itu sampai akhirnya menurut gue, wah anjing, kok lu kepikiran membuat hal serupa gitu dengan niat sendiri gitu. Biasanya kalau di TV ya yang gue pahamin ya secara individu, itu kan ada SOP dia ya, ada standarisasi lah. Mau itu program apapun, biasanya yang bikin dia closing episode Bungkus. itu karena pangsa pasarnya. Itu satu. Kedua, memang target episode cuma segitu. Oke. Ketiga, biasanya kalau yang gue lihat di era sekarang, era YouTube ini, banyak akhirnya mereka berpikir kita udah nggak butuh stasiun TV Oke. untuk sebagai media platform kayak gitu. Nah, biasanya kenapa banyak wajah-wajah baru yang memang ada yang kompeten, ada yang non kompeten kayak gitu, yang akhirnya jadi host. Nah, itu yang biasanya bikin dampak program-program bagus, yang memang biasanya pada umumnya kalau di TV itu segmennya udah berkurang. Jadi lu untuk masuk program di TV itu biasanya ada standarisasi, kayak misalkan berapa penonton atau bagaimana engagement lah kalau di sosial media. Nah, biasanya yang closing program gitu tuh itu karena bangsa pasarnya menurun, kalah sama program-program yang sudah ada atau program yang baru nongol yang lebih menarik. Oke. Nah, kurangnya adalah di Indonesia itu untuk stasiun TV itu kalau nggak horor, percintaan Nggak jauh ataupun dari komedi. itu ya. Nah, itu kalau dokumenter di Indonesia tuh masih kurang. Penikmatnya. Bahkan penikmatnya hampir nggak ada ya dokumenter. Betul, di Indonesia tuh untuk dokumenter masih sedikit. Padahal di negara luar sana ada channel TV yang memang khusus dokumenter ya, Nat Discovery. Nat Geo tuh Nat salah satu Geo. hal yang paling bagus sih, Pak. Iya, Nat Maksudnya. Geo. Itu dia bener-bener explore ke ya yang lo lakuin ini. Betul. Dia Mirip tuh. masuk ke daerah-daerah tertentu Ya, gitu kan. ya. Nat Geo. Nat Geo. Maksud gua, Ada banyak sih, Pak. Sebenarnya juga di Indonesia ada banyak. Cuma memang mereka kan keterbatasan berbagai Oke. macam aspek. Salah satunya sama kayak lokal jenius. Jadinya kita belum bisa publish yang memang bentuknya secara massal yang masif dan Ah, berstruktur betul. gitu. Kita masih ya baliklah kayak lo berkarya, idealis itu tetap harus ditahan dengan dapur. Kayak gitu. Jadi kita pun sama, kayak jalan dulu, nanti dulu deh ada project. Kayak gitu. Mungkin kalau keseriusannya kita mau bangun, kita butuh efek dan effort gede banget sih. Salah satunya itu yang paling berat kita untuk lakukan adalah ninggalin keluarga. Ya, oke. Itu yang akhirnya kayak oke, cicil aja deh pelan-pelan, yang penting ada pergerakan daripada sama sekali tidak kayak gitu. Nah, berarti lu udah berkeluarga nih? Belum belum berkeluarga. Cuma Ini keluarga lo nih? nah itu dia, keluarga gue art biasanya, Pak. Keluarga lo Apapun itu ada kesenian itu jadi keluarga itu tuh jadi biasanya. keluarga ya? Karena dia lebih dari nyokap gue waktunya ngabisinnya. Oh, Nulis naskah gue bisa 6 bulan, 3 bulan, ketemu nyokap paling sebulan sekali. Makanya gue bilang ngalahin keluarga tuh. Kayak gitu. Jadi ya memang mungkin apa ya, salah satunya memang bukan segmentednya untuk era seperti ini, tapi balik lagi karena mungkin ya kalau dibilang orang tuh idealis lah kasarnya. Nah, tapi idealis gue ini gue tahu kemana tujuannya, kemana exitnya, dan gue tahu kemana dampaknya. Jadi lu sebelum melakukan ini lu udah meriset, udah tahu resikonya apa, terus cara menanggulangi resiko tersebut, Betul. sampai akhirnya nanti ya udah Jadinya seperti ini. jadinya seperti ini. Betul. Oke. Kayak gitu. Nah itu biasanya gue bikin blueprint, Gila, itu. kerangka program. Kayaknya gue ngobrol sama lu gak cukup nih tentang apalagi gue interest banget jujur karena gue termasuk orang yang pernah tinggal di daerah. Oke. Nggak apa-apa sambil ngerokok. Ya. Lu kenapa mati rokok lu? Gue kayaknya harus bakar lagi. Iya, Nah, bakar lagi. Nah, sambil ngerokok. Jadi gue termasuk salah satu orang yang pernah tinggal di daerah. ya. Dan gue merasakan, ya bener kata lu, gue bisa merasakan udara yang seger yang akhirnya bikin otak gue tuh berpikir dan
termotivasi. Ya sampai akhirnya dibilang orang tuh, gila lu orang kota yang termasuk idealis lu. Bahkan orang desanya sendiri nggak seidealis lu gitu. Nggak secinta lu. Jujur kayak gini deh. Untuk contoh konkretnya gitu. Gue pernah tinggal di daerah Purwokerto. Oke, Purwokerto. Gue lahir besar, tuanya aja di Bekasi. Lahir besar di Jakarta, tuanya gue di Bekasi. Gue pernah tinggal di Purwokerto cuma sekolah doang 3 tahun sama extend 1 tahun. Nah, akhirnya gue balik lagi kuliah di sini. Sampai selesai di sini. Tapi hal yang tidak pernah hilang dari Purwokerto di diri gue itu cuma satu. Apa tuh? Kultur dan budaya. Oke. Sampai saat ini gue ketemu orang Jawa, gue masih menggunakan bahasa Jawa. Dan ketemu orang Purwokerto, gue masih menggunakan bahasa ngapaknya dia. Ngapaknya dia. Yang sampai orang Purwokerto sendiri nggak nyangka kalau gue orang Purwokerto. Orang Jakarta gitu. Gue disangkain orang sana yang lagi mau merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta gitu. Karena menurut gue budaya itu yang bisa ngebuat lo justru sustain di dunia karakternya. ini, kebentuk dan sustain di dunia ini. Karena apa? Karena kalau lo udah kehilangan budaya, lo udah kehilangan jati diri menurut gua. Betul. Kayak lo nih, lo Makassar, lo mempertahankan daerah lo, lo sustain dengan adat Makassar lo, dengan gaya Makassar lo, yang mungkin orang lain ini orang apa sih? Padahal memang di Makassar itu hal yang lumrah gitu kan. Betul. Gue gitu. Yang paling dikangen di kampung dimanapun tuh aroma perdesaan, Pak. Itu nggak bisa dijelasin, tapi saat kita mencium suatu hal, kalau mau hujan tuh biasa kecium tuh bau tanah. Itu perdesaan banget tuh. Tapi yang gue sayangin ya antara sayang dan bangga ya. Yang gue sayangin pertama di desa sekarang percepatan perekonomiannya tuh sangat pesat banget. Tapi di sisi lain gue bangga. Ada positif negatif ya. Karena pendapatan per kapita mereka jauh meningkat. Nah, sisi negatifnya banyak hal-hal yang harusnya ada akhirnya dibuang. Kayak rumah nenek gue tuh di belakangnya dulu sawah luas. Sekarang jadi Universitas Sudirman Kedokteran. Yang paling sedikit tuh sepak bola sekarang, Pak. Lapangan bola. Dulu di desa banyak ya? Banyak. Ibaratnya kalau di komplek perumahan tuh setiap RT punya lapangan masing-masing. Sekarang tuh udah susahnya minta ampun. Ini bukan kapasitas internasional lah, lapangan kampung aja. Tarkaman ya? Tarkaman. Walaupun gue masih ngeliat di desa tuh banyak yang anak kecil mainnya di jalan raya. Itu akhirnya jadi ke jalan raya yang harusnya dia dapat fasilitas lapangan. Sawah yang habis panen kan jadi lapangan tuh. Mereka gunain biasanya buat lapangan. Itu susah banget sekarang dicari. Lapangan bola. Walaupun masih ada di beberapa perdesaan mempertahankan itu, tapi banyak yang akhirnya tahu lapangannya nggak menghasilkan ekonomi, jadi cuci steam aja. Lapangannya nggak jadi ekonomi, jadi bangunan aja. Sekarang kayak gitu dampaknya. Dan menurut gua orang kota juga harus ini sih ya, bijaksana ya. Maksudnya, lu punya uang jangan semerta-merta. Kalau lu mengiming-imingkan, ya bukan gua nggak mau desa gua maju ya, Purwokerto gua maju. Sahabat lagi. Ini sepertinya dijemput bentar lagi. Ini jemput ini. Tapi bukan pesawat jet yang lagi ini kan? Bukan. Persiapan perang bukan ya? Jadi mentang-mentang punya uang jangan semerta-merta dia membangun yang selama ini orang desa. Apalagi sudah yang dibangun tuh memang tanah sudah tidak layak untuk dibangun. Lebih baik yang dibangun tuh. Iya, kayak misalkan tanah-tanah yang masih aktif untuk perkebunan malah dibangun jadi perumahan. Itu sampai tanah yang menurut gue, ini kayaknya nggak mungkin bakal jadi perumahan. Gue kemarin sempet pulang kampung, wah anjing gila nih orang sampai segininya nyari tanah ya. Dia nggak mikir dampaknya gitu. Orang desa udah mempertahankan ya wajar lah, maklum lah ya kan, siapa yang nggak butuh uang. Tapi kalau lu bersikap seperti itu sama orang desa, lu bayangin, lu mau kemana lagi? Itulah mungkin tujuan lokal jenius ya. Itu salah satunya, dari beberapa partikel itu salah satunya. Ada satu pertanyaan yang berat sebenarnya waktu itu pernah gua dicekam. Gimana? Kalau dunia ini nggak butuh uang, lu mau jadi apa? Nah itu hal yang menurut gua, ada salah satu tokoh pernah ngomong kayak gitu ke tim lokal jenius. Kalau dunia ini nggak butuh uang untuk hidup, lu mau jadi apa? Dan itu yang agak menurut gua
Kalau orang baik kayaknya semua bakal jadi baik nih. Iya. Karena orang baik itu biasanya standarisasinya manusia nganggapnya tentang uang, bagi-bagi. Akan dianggap baik. Lo kasih orang miskin atau jangan orang miskin lah, kasih siapapun, dia baik loh. Oke. Standarisasi kebaikan tuh standar begitu. kebaikan tuh Pada umumnya ya. uang ya, Uang, nominal betul. ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan, kalau lo di dunia ini nggak butuh uang, lo mau jadi apa? Nah itu ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih gue pikirin. Apa ya bagusnya? Gue juga jadi mikir nih. Kalau gue jadi anak band metal mungkin ya, yang cocok ya. Kurang lebih kayak gini nih. Yoi, sip. Bagian atas sih gimana? Cukup Lu Pak. nggak banyak ambil jangan karena terlalu rambut pendek lu, juga. biar lu tetap bisa tarik-tarik ke belakang lah, betul. biar nggak terlalu jabrik. Gue Sip. cuma ngerapin kanan kiri nggak terlalu banyak. Cukup Pak. Gimana? So Aman. far so good? Good. Sekarang gue minta satu hal Ya. buat lu, mungkin bisa kata-kata hal yang akhirnya gue sebagai anak muda, gue masih muda lah ya, gue sebagai anak muda bisa termotivasi dari kata-kata lu. Satu sih, jangan pernah berhenti belajar. Dan proses nggak bakal ada sia-sia. Proses bakal mengajarkan kita tentang dewasa. Dan setiap perjalanan yang sulit akan ada cerita yang hebat. Jadi lakukan semua itu dengan proses dan belajar. Sang puang lokal jenius. Siap, thank you. Gokil, thank you. Om. Makasih banyak. Sama-sama. Sampai Gua jumpa kayaknya lagi. nggak cukup. Gue harus ketemu lo langsung. Siap, next. Ngikut ini? Kita bakal... Oh boleh. Nanti kita Keliling coba... Jati Bening aja. Oke, kalau gitu. Keliling Jati Bening. Thank you, Pak. Mau kemana buru-buru? Kayaknya harus next bintang tamu untuk jelasin program ini lagi. Oh ada lagi ya yang tahu tentang program ini. Betul. Berarti lu sebenarnya di Lokal Genius itu untuk Gua salah satu pilarnya ini. pilarnya ini. PIC atau head kreatifnya lah. Head kreatif. Gue yang ngebentuk program ini, gue yang memutuskan nama ini, gue yang ngerancang ini semua sampai akhirnya gue sebar ke beberapa teman-teman tim yang untuk setuju gak dengan hal ini. Oh, lu nggak ada di depan layar? Kayaknya nggak Curang. ada. Kayaknya nggak ada. Gue di balik layar, makanya perusahaannya namanya di balik layar. Kayak gitu. Perusahaannya Perusahaannya ini namanya di balik di layar. balik layar, Di balik terus layar. programnya namanya Lokal Lokal Genius. Genius sebagai Oke. produknya. Berarti gue akan ketemu sama yang di Salah depan satunya layar. di depan layar. Oke, thank you. Mas, Sukses Siap. buat perusahaan di balik layar sama Amin. Lokal Genius ya. Siap. Biar Lanjut terus. lancar dan lanjut terus. nonton dan motong juga. Bayar kalau motong. Ini nggak bayar nih, ini gratis. Jangan lupa nonton YouTube-nya apa? Lu Lokal bisa Genius. share Lokal Genius. Atau Street Podcast. Street Podcast ada di Ada di YouTube. Di YouTube Street Podcast dan- kalau Lokal Genius 1945. Ada juga di YouTube. Oke, thank you. Siap. Thank you. Sampai jumpa. Thank you, Om. Thank you. Gua pakai Anjing. Bloods. Thank you Bloods udah support kegiatan gua sampai sejauh ini. Pantengin terus YouTube Terserah Mas Adi dan sampai jumpa.